Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, damai sejahtera menyertai kita pagi hari ini. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan hingga pada pagi ini Tuhan. Saat ini kami ada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami melalui live streaming Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan, Kau Allah hadir di setiap hati umat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati pada kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, yang percaya bukan hanya pujian kami bawa, tapi firman-Mu akan menguatkan umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami dibebaskan, dilepaskan, diberkati. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau pagi hari dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dimanapun berada kita bersama kita. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Kecap dan lihatlah kasih-Nya, saudara dan saya pagi hari ini selama-lamanya. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan syukur. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lebih lagi katakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi
itu selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami membawa hati kami Tuhan, ucapan syukur. Hanya Engkau yang kami sembah pagi ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak dimaklumi. Yesus dan Tuhan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak dimaklumi. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang suci, yang layak disembah. Dari awal kita akan pujian dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan. Kami berikan padamu. Yes Tuhan. Dari awal kita angkat pujian terlebih lagi karena dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami bawa pujian, kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan yang suci. Mari kita angkat tangan kita. Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak dimaklumi. Yesus, Yesus dan Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau yang kami sembah, Kau layak dipuji. Amin. Kau layak dimaklumi. Hanya lebih lagi dengan iman Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang layak, hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Tiada Allah lain yang seperti Engkau. Dan Engkau anak kami yang luar biasa, Allah yang memelihara setiap hidup, bahkan umat-Mu dimanapun berada. Oleh sebab itu kami ada, Kau layak kami sembah, Kau layak kami puji. Kau saja yang layak, Kau
iman katakan, dengan iman katakan, Kau saja yang suci. Haleluya, Kau saja yang layak. Kau layak terima kami, Yesus Tuhan. Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima kami. Kau saja yang terima glory. Kau saja terima glory. Hanya Kau layak terima pujian. Kau layak terima glory. Hanya mari jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita masuk dalam hadirat, bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih karena bagi kami. Kau layak disembah. Haleluya, Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima korban pujian bagimu Tuhan, persembahan. Haleluya. Kata-katalah kepada Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang kami puji. Kami datang di hadirat-Mu, bawa pujian bagimu Yesus. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memenuhi kami, Engkau yang memenuhi hati kami pagi ini Tuhan, untuk menerima sabda-Mu, firman-Mu yang akan menguatkan kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Hati kami tenang Tuhan, berada dekat-Mu. Kami mau bersyukur buat kebaikan. Haleluya. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi
dari awal sekali lagi katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, karena jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, sedang hambanya Pak Andrianto. Amin. Memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Percaya kami merasakan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih anugerah-Mu bagi hidup kami Yesus. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami boleh berada dalam keadaan yang tenang. Kami boleh mendapatkan jawaban dari Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memelihara setiap
seperti saat pagi minggu hari ini Tuhan, kami boleh dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebentar kami akan duduk diam untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicara pada kami Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Beberapa dari kita semua sudah mulai mendapatkan vaksin. Artinya kehidupan normal sudah di depan mata kita dan kita boleh tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara, beberapa minggu terakhir kita sering mendengar kata ghosting. Kalau saudara lihat di kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ghosting artinya memang berbeda dengan kamus yang saudara lihat di sosial media saat-saat ini. Yang saya tahu ghosting kalau dalam dunia teknik itu berbicara mengenai keadaan misalnya saudara lihat TV saudara menjadi banyak gangguan, semut dan segala macam, itu namanya ghosting. Tapi kalau sekarang yang saya lihat di media sosial, ini ghosting dituliskan adalah bahwa suatu tindakan tiba-tiba memutuskan semua kontak dengan tidak lagi menerima atau menanggapi panggilan, misalnya telepon, pesan singkat, dan lain-lain. Nah, ini membuat kita bertanya, oh, apakah betul artinya seperti itu gitu ya? Tapi memang kalau saudara perhatikan, ghosting itu ada di beberapa tempat dan ternyata juga tidak jauh dari kita. Bahkan di gereja. Makanya saya pernah melihat satu tulisan ghosting di gereja. Ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang bersifat makhluk halus di gereja ataupun yang lainnya? Ternyata bukan demikian. Waktu kita butuh dan kita ada maunya, kita rajin ke gereja. Kalau kita butuh konseling, kita butuh pemulihan, tujuan utama kita ialah datang ke gereja. Kalau sudah waktunya dirasa gereja udah nggak ada benefitnya, sudah nggak ada keuntungannya, biasanya kita mulai malas ke gereja. Kalau sudah nggak ada tekanan, sudah nggak ada konflik, kita nggak pernah aktif menghubungi yang namanya gereja. Kalau dirasakan komitmen saat saudara berhubungan dengan gereja, dirasakan terlalu sulit, terlalu banyak, dan kayaknya nggak sesuai dengan keuntungannya, saudara juga bisa nggak usah ke gereja. Jadi apapun yang kita lihat berpusat kepada masih ada nggak manfaatnya buat kita kalau kita datang ke gereja. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Kristus yang menjadi kepala gereja? Apakah hal itu membuat dia nyaman? Belum tentu. Tapi yang jelas manusia selalu mencari pusat kenyamanan untuk kehidupan atau keuntungan diri sendiri. Nah, jadi hal tersebut yang membuat kalimat pertama ghosting di gereja. Kita selalu bisa aja meninggalkan gereja. Kita selalu bisa pindah gereja dan segala macam. Tetapi apakah itu bisa memutuskan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Nah, ini harus kita perhatikan. Ibrani 10 ayat yang ke-24 dan 25. Saya bacakan saudara. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagai manusia, kita diminta untuk bisa saling mendorong dalam kasih, saling menguatkan. Pertanyaannya, cukup nggak kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah hidup kalau kita sendirian?
Mungkin untuk sementara kita bisa bilang oke, cukup. Tetapi untuk jangka waktu tertentu, untuk beberapa lama, tentunya akan sulit kalau kita hanya sendirian. Dan Tuhan ternyata tidak pernah menciptakan kita manusia sebagai makhluk individualis. Artinya Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi orang yang percaya diri sendiri, semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya harus saling terhubung, harus bisa terintegrasi, agar segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita usahakan bisa menjadi lebih baik lagi. Kejadian 2 ayat yang 18, Tuhan bahkan menyatakan bahwa tidak baik apabila manusia itu sendirian. Dikatakan di sana tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu artinya manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling terkait satu dengan yang lainnya, dengan sesama kita. Kita adalah bagian integral daripada masyarakat majemuk. Ada saat ketika kita tahu bahwa kita butuh orang lain untuk bisa bertahan hidup, kita tahu lingkungan kita belum tentu menolong kita, bahkan lingkungan kita membuat kita makin sulit. Dunia juga semakin jahat, sehingga setiap saat membuat kita akan merasa menjadi lemah. Nah, di saat itulah kita butuh yang namanya teman, yang namanya sahabat, yang sanggup untuk bisa menguatkan kita, sanggup untuk meneguhkan kita, sanggup untuk mengingatkan kita, dan bahkan juga sanggup untuk bisa menolong kita. Jadi ada waktu yang kita butuhkan untuk kita itu merasa harus dikuatkan. Tetapi saatnya sebaliknya, misalnya kita sudah cukup kuat, kita harus bisa menguatkan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi manusia itu sedemikian, tidak sempurna. Tidak ada yang 100% kuat, ataupun tidak ada 100% bisa menanggung semua permasalahan sendirian. Nah, coba saudara bayangkan bahwa kalau tidak ada teman yang ada di sekeliling kita, tidak ada orang yang bisa mendukung kita, tidak ada orang yang bisa menasihati kita, tidak ada yang memberikan masukan kepada kita, tidak ada yang mengingatkan kita, menegur kalau kita sudah jalannya melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatunya pasti akan membuat manusia itu menjadi seorang yang boleh dibilang berpikiran dan merasakan yang namanya kelemahan. Tentu kita akan jauh lebih kuat menghadapi segala problema yang hadir dalam hidup kita kalau kita mendapatkan support dari teman-teman kita tadi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizat kekuatan tanpa tergantung daripada situasi dan kondisi orang yang menggantungkan kekuatannya sendiri, tetapi kalau dia menggantungkan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan juga pernah kita buktikan mengubah lembah air mata untuk menjadi yang namanya tempat sukacita. Sebagai manusia, kita pun butuh orang-orang di dunia ini untuk bisa secara langsung bertemu dengan kita dan memberikan dukungan moral atau bantuan lain agar kita bisa bertahan. Kalau dalam masa pandemik seperti ini, ya kita semuanya merasa dibatasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kita bisa mengusahakan apapun dengan aplikasi yang ada, dengan segala macam tools yang ada, kita masih bisa bertemu. Contohnya ialah kalau kita belum bisa bertemu di gereja saat ini, kita masih bisa mendengarkan khotbah secara live, secara streaming, seperti yang sudah kita lakukan di minggu pagi hari ini. Semua pertemuan ibadah di mana kita bisa bersatu menyembah Tuhan sungguh baik. Tapi kalau memang kita belum bisa, kita bisa mengikuti setiap ibadah yang ada, yang sudah disediakan dengan linknya. Artinya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena dengan cara demikian, kita yang tadi adalah makhluk sosial, kita bisa berintegrasi dengan sesama kita,
kita harus bisa berinteraktif dengan teman-teman dan sahabat kita minta mereka untuk menguatkan kita, itu nggak akan terjadi dan kita akan menjadi semakin lemah. Tapi kalau misalnya kita bisa saling menguatkan, memberikan saran dan yang lain, pasti kita akan menjadikan segala sesuatunya lebih baik lagi. Nah, sangat disayangkan kalau kita menganggap bahwa ibadah ataupun pertemuan dengan hamba Tuhan itu menjadi satu kewajiban atau menjadi satu rutinitas. Kalau dalam keadaan yang normal saja, beberapa dari kita hanya boleh dibilang mereka hanya datang, duduk, diam, dengar, lalu pulang. Itu sama saja dengan melewatkan sebuah kesempatan untuk bisa membangun hubungan dengan saudara seiman. Tidak ada satupun orang yang sanggup untuk bisa bertumbuh secara sendirian. Inilah yang disayangkan oleh Rasul Paulus. Seperti yang tadi kita baca di Ibrani 10 ayat yang ke-24 dan 25, saya ulang lagi. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa manusia akan lemah dan jatuh jika tidak saling memperhatikan, tidak saling mendorong satu dengan yang lain. Dikatakan pertemuan ibadah jangan hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang yang mungkin duduk di sekitar kita. Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin giat kita harus bisa membangun hubungan yang erat dengan saudara kita, sehingga dalam keadaan yang akrab tersebut kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menasehati. Lukas 2 ayat 1 sampai 12 nanti saudara baca. Di sana Alkitab mengisyaratkan agar kita selalu bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Lukas 2 ayat 1 sampai 12 kalau saudara baca, di situ ada cerita tentang orang lumpuh yang ingin berjumpa dengan Yesus. Begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin orang yang lumpuh itu bisa menerobos kerumunan. Tetapi pada akhirnya dia berhasil bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Suatu hal yang boleh dibilang mujizat. Tetapi apakah saudara pernah bayangkan orang yang lumpuh itu bisa masuk, bisa melewati kerumunan orang yang banyak tersebut dan mencapai tempat di mana Yesus berdiri? Suatu hal yang mustahil. Tapi kalau saudara baca dan saudara perhatikan, ternyata ada 4 orang temannya yang di sana disebutkan menggotong ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atas atap. Jadi diturunkan, dia buka atapnya, lalu diturunkan pelan-pelan, dan itu langsung menuju kepada tempat di mana Yesus berdiri. Ini adalah satu teamwork atau satu pekerjaan bersama yang baik sekali. Bahkan kalau misalnya saudara bisa bayangkan orang yang lumpuh itu nggak punya teman, bisa nggak dia melakukan semuanya sendirian? Nggak mungkin ya. Dia nggak akan bisa bertemu Yesus dan dia juga nggak akan pernah bisa merasakan mujizat kesembuhan. Jadi banyak cerita di Alkitab yang membuat bahwa kita sebagai makhluk sosial, manusia ini harus bisa interaktif, bisa punya teman yang baik, lingkungan yang baik, di mana mereka juga bisa menasihati dan mensupport kita. Ada satu cerita lagi di mana Yesus mengutus muridnya untuk mewartakan kabar gembira. Kita pun melihat mereka diutus bukannya berjalan sendiri, tetapi berdua-berdua atau berpasang-pasangan. Saudara nanti baca di Markus 6 ayat 7. Iman kita akan semakin gampang merosot, akan semakin gampang lemah apabila kita dipaksa untuk mengatasi satu masalah besar secara sendirian. Tetapi kalau misalnya kita punya teman untuk berbagi, kita akan mampu bertahan dan tetap kuat. Jadi ini membuktikan lagi bahwa kebersamaan
bisa saling membantu, saling mengingatkan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kalau kita ngerti bahwa sebagai tubuh Kristus yang merupakan satu bagian yang tidak bisa terpisahkan, kita punya rekan-rekan kita sebagai semua yang bisa saling menolong kita, saling peduli. Kita bisa menjadikan segala sesuatunya lebih baik kalau kita kerjakan secara bersama. Nah, orang bisa hilang pengharapan kalau misalnya dihadapkan dengan masalah secara terus-menerus. Makanya kita harus bisa saling tolong-menolong. Dan kita dengan demikian sudah memenuhi suatu perintah yang sudah diperintahkan oleh Yesus sendiri. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi kalau kita bisa menjalin hubungan dengan anggota tubuh Kristus yang lain dalam persekutuan, dalam ibadah kita, di gereja, di kantor, persekutuan misalnya hari kerja, di sekolah, di lingkungan, dan sebagainya, maka sebaiknya kita tidak perlu untuk melewatkan waktu-waktu tersebut. Oke, mungkin saat-saat sekarang masih pandemik, tapi sebagian dari kita sudah mulai bisa menemukan cara dan jalannya. Beberapa dari kita sudah mulai mengadakan kegiatan yang sama seperti kita lakukan di gereja, cuma bedanya melalui fasilitas internet, fasilitas komputer, di mana kita hanya bisa tatap muka. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berinteraktif. Nah, itu membuktikan lagi bahwa setiap manusia yang ingin untuk bisa memenuhi hukum Kristus akan mencari jalan bagaimana caranya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini. Ke gereja, kalau saudara biasa lakukan seminggu sekali di keadaan yang normal, saudara sekarang gantikan dengan live streaming, dengan menonton internet, tapi saudara tetap bisa lakukan beserta dengan keluarga. Untuk hari lain bagaimana? Saudara bisa cari, ada kadang-kadang teman-teman yang mengajak, yuk kita nonton ibadah yang agak berbeda, tapi tetap tidak membuat kita lepas daripada Tuhan. Nah, hal-hal tersebut bisa kita lakukan, dan jelas bahwa manusia tidak akan kuat kalau dia seorang diri. Jadi kita harus bisa melakukan segala sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan supaya kita bisa saling menasihati, menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan sudah sering dikatakan bahwa kekristenan adalah sebuah perjalanan yang luar biasa bersama dengan Yesus. Kekristenan bukan agama, tetapi kita diminta untuk bisa selalu berjalan bersama dengan Kristus. Mazmur 25 ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Ada satu cerita yang saya baca di internet, saya bacakan buat saudara, bahwa ceritanya adalah bahwa suatu hari ada seorang prajurit masuk di ruang tunggu di kantor Presiden Abraham Lincoln, dan dia duduk bersama dengan orang yang lain sambil menunggu giliran untuk bisa bertemu dengan presiden, berbicara, mungkin sharing dan segala macam. Tetapi beberapa saat berlalu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang namanya Ted. Nah, si prajurit ini kebetulan dia memakai seragam, tapi anak kecil ini yang namanya Ted ini tidak hanya tertarik pada seragamnya, tetapi dia tertarik kepada keadaan daripada prajurit ini yang hanya punya satu lengan. Dengan gaya bicara yang ramah, ternyata dia bisa bercakap-cakap, berdiskusi dengan anak kecil tersebut tanpa prajurit tersebut mengetahui bahwa yang namanya Ted ini adalah putra daripada Abraham Lincoln.
Akhirnya prajurit itu memberitahu bahwa dia ingin bertemu dengan presiden untuk membicarakan satu hal yang sangat penting. Anak itu langsung menjawab, oh itu mah gampang, dia ayah saya pasti bisa membantu kamu. Lalu dia masuk melalui jalur khusus ke kantor ayahnya dan gak keluar lagi. Waktu berlalu, akhirnya sudah sore, semua yang ada dipersilahkan untuk kembali karena sudah capek dan segala macam. Tetapi prajurit ini dia punya satu pengharapan bahwa tadi dia sudah dijanjikan bahwa dia akan bertemu dengan presiden. Saat semua orang sudah mulai meninggalkan, sekretaris daripada presiden menjumpai prajurit ini. Kok kamu masih ada di sini? Kenapa kamu nggak pulang? Kan waktu berkunjungnya mungkin waktu untuk konsultasi, sharing sudah selesai. Dia menjawab, tadi saya bercakap-cakap dengan putra Bapak Presiden dan dia meyakinkan bahwa saya dapat bertemu dengan Presiden. Maksud Anda, Ted, si anak kecil tersebut? Iya. Nah, sekretaris menjawab, baiklah kalau begitu Anda boleh masuk, sebab Presiden sangat mengasihi anaknya dan selalu mengabulkan permintaannya. Nah, kekristenan bukan agama, tapi lebih daripada itu. Kekristenan adalah hubungan kasih antara kita dengan Allah kita. Ketika ada hubungan kasih, maka akan banyak berkat, banyak anugerah, dan banyak pertolongan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti anak kecil yang namanya Ted memiliki hubungan kasih dengan bapaknya, seorang presiden, bisa mendatangkan pertolongan bagi prajurit cacat yang ingin bertemu dengan presiden. Demikian juga hubungan kasih kita dengan Tuhan kita. Banyak hal istimewa yang tidak diberikan Tuhan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kasih dengan Dia. Tapi itu semua diberikan kepada kita. Ingat bahwa kita jangan hanya puas menyandang agama Kristen. Karena Kristen bukan agama, tetapi berarti pengikut Kristus, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Kekristenan adalah Allah yang datang menghampiri manusia, sedangkan agama adalah setiap usaha manusia untuk bisa mencapai Allahnya. Jadi agama tidak bisa membawa saudara masuk surga bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali bahwa saudara harus punya satu hubungan yang khusus dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang menjadi privilege buat kita. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, amin. Mesti boleh maju ke depan. Saudara boleh merenungkan bagaimana perjalanan saudara dengan Tuhan selama ini. Akan Tuhan, ingat kebaikan akan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya.
Kau puaskan kami. Teruslah berjalan bersama kami ya Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Engkau makin dekat dan kami boleh bisa melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk setiap umat jemaat Tuhan Yesus yang menyaksikan live streaming pada minggu pagi hari ini Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, berikan perlindungan pernyataan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam masa pandemi seperti ini Tuhan, saya percaya Tuhan tetap memberikan kesehatan, menjagai kami, menjauhkan daripada virus yang ada di luar sana Tuhan Yesus, sehingga pada saatnya kami semua boleh mendapatkan vaksin dan kami boleh kembali beribadah di tempat di mana kami beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang, berikan gembala yang baik bagi kami Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus dimanapun para yang melayani, semuanya hanya berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, untuk setiap hari kami boleh mendapatkan kebaikan daripada Engkau dan kami boleh juga mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini dan kami boleh mengangkat tangan kami tinggi-tinggi dan kami boleh menerima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kutakan
Sekali lagi besar kasih Allah padaku. Besar kasih besar kasih Allah, saudara dan saya. Selamat, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali jemaat Tuhan. Saya undang minggu depan bersama-sama kita live streaming beribadah melalui YouTube dan Facebook. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. God bless you.